Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum bi asrari fid dharain, amin. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab la yubayyinunnahu linnas wa la yaktumunah wa huwa ijabun lit-ta'lim. Wa idh, dan ketiga, akhadha, mengambil siapa Allah mitsaqa, kesanggupan, jadi perjanjian, alladzina utul kitab, orang-orang yang diberikan Alkitab, yakni al-Yahud wan Nasara, la yubayyinunnahu, sungguh-sungguh menerangkan linnas, kepada manusia. Ini tabyin, at-tabyin, at-ta'lim, huwa. Ini perintah buat mengajar. La yubayyinunnahu linnasi wa la yaktumunah. Jadi perintah tabyin alias ta'lim, mengajar, memberitahukan orang. Wa la yaktumunahu, dan tidak boleh mereka menyembunyikan, kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Apakah kitmanul ilmi itu masih terjadi di zaman kita ini, di tempat-tempat kita ini sehari-hari? Sering, tanpa disadari itu. Kadang karena sikon, fakatama ilmahu, kadang karena merasa tidak diuntungkan, fakatama ilmahu. Macam-macam lah penyebab kitman itu. Ya, tinggal kita mawas diri saja. Saat kita diminta seseorang ijazah, termasuk ilmu, diminta penjelasan, termasuk ilmu, diminta dalil, diminta hukum, semua itu ilmu. Kemudian kita tengok hati kita tidak mau menjawab, kenapa ya? Kembalikan kepada hukum syarak. Kalau ada madarat, tidak ada masalah. Syarak memperbolehkan, kan? Adapun orang gini. Pernah ba'dhu masyayikhina itu su'ila an kadza wa kadza wa ana hadir. Saya ada di situ. Saya tahu jawabannya, ya beliau lebih tahu lagi, pasti tahulah. Tapi tidak mau menjawab. Sampai si sa'il ini pergi. Padahal guru-guru kita itu kan a'lamu minna. Mereka tahu kitmanul ilmi haram. Saya tanya, apa alasannya? Kok tadi tidak dijawab? Nah, ini pemahaman bagus ya buat orang-orang yang ngajar dan dakwah. Jadi yang dicari itu bulughul ilmi, sampainya ilmu kepada sa'il, kepada penanya, liyu'mala bihi, untuk diamalkan. Berarti ujung-ujungnya itu si ilmu ini merubah dia menjadi amil, atau ibarat obat, buat gampangnya paham. Al-muallim kat-tabib, innal muallima wat-tabiba kilahuma la yansuhani idza huma lam yukrama. Yaqulu syair, al-muallim kat-tabib. Yang terpenting memberikan resep. Si dokter itu kalau mengobati pasien, yang penting ini resepnya apa sembuhnya si pasien? Dijawab sembuhnya. Sampainya resep bi ayyi kaifiyatin kanat, dengan kaifiyah apa saja bebas.
Begitu juga at-ta'lim, menyampaikan ilmu kepada santri, kepada sa'il, kepada mukhatab, kepada umat, itu baru setengah jalan. Muncul dua hal, diamalkan atau tidak diamalkan. Jelas, tujuannya liyu'mala bihi, untuk diamalkan seilmu ini. Di cerita tadi itu, bahwa masyayikhina itu bilang, kalau saya pakai penjelasan, gak kira diamalkan sama orang ini, makanya saya pakai bil hikmah. Hikmah bermakna siasat. Pakai siasat. Pakai siasat baru itu diamalkan. Contohnya, salah satu siasah untuk sampainya ilmu supaya diamalkan. Ada orang sedang menderita penyakit yang lumayan berat, datang ke kiai. Kalau kiai itu bilang sama orang sakit ini, kamu itu harus ibadah, harus gini, banyak sholawat, gini, penyakit itu untuk penghapusan dosa, ya dia bisa nerima atau bisa juga tersinggung. Nah, caranya bagaimana? Kalau kiai itu hakim, bijaksana, dia akan bercerita, ada kejadian fulan, asabahu marad, fasalla ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisighati kadza wa kadza fasyufiya. Kemudian itu orang bersolawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang nyata, terjadi betul, bisa nyata. Kagisati fulan wa fulan wa fulan, kan banyak itu orang-orang yang diberi syifa oleh Allah Ta'ala karena solawat. Masuk itu kalau pakai yang begitu. Apalagi kalau si sakit ini orangnya lebih sepuh, itu repot itu. Orang lebih sepuh ada ego umur, ada egois umur. Cara menghadapi orang begini itu jangan pakai amartuka bikadza wa kadza. Akan masuk. Menghadapi orang yang lebih sepuh, lebih tua, itu kaifiyatu tablighil ilm itu gak bisa disamakan dengan orang-orang yang lebih muda dan lain-lain. Ini banyak dibahas di Ihya, di Ithaf, di kitab-kitabnya Imam Sya'rani, masuknya di metode tarbiyah. Bagaimana caranya tarbiyah, menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih tua, kepada al-marid. Ini santri-santri yang nantinya jadi kiai, jadi ustadz harus paham ini. Malah kalau metodenya Imam Ghazali itu, kalau kita yakin bahwa ilmu kita yang akan kita terangkan itu tidak akan sampai, suruh diem. Gak boleh, di Bidayah juga ada itu pembahasannya kan. Jadi kita harus cerdas. Al-maqsud minat ta'lim usulul ilmi liyu'mala bihi. Itu harus dipaham betul. Yang dimaksud daripada pengajaran itu sampainya ilmu untuk diamalkan, bukan sampainya ilmu saja. Kalau sampainya ilmu saja itu metode kuliah, universitas itu. Dosen datang, yang penting menyampaikan materi, sami'tu min ashabi ya. Terangkan, nanti mau paham, mau nggak mau serius memahami, mau apa ditinggal, selesai udah. Itu bukan kaifiyatu pesantren, bukan kaifiyatu ahli thariqah, bukan begitu. Kenapa Allah Ta'ala menurunkan mata hati, ainul basirah, mukasyafah batinah kepada ulama rabbaniyin, tapi tidak diberikan kepada profesor-profesor, doktor-doktor yang tidak rabbaniyin? Rata-rata profesor doktor kan jarang yang rabbani. Ya ada sih kayak Ustadzul Imam Syed Muhammad Maliki, itu kan al-jam'u bainahuma. Ya profesor, ya doktor, ya ulama rabbaniyin. Nadir ya. Yang banyak kalau sudah profesor doktor, mereka tidak ada mail, galapnya itu tidak condong kepada urusan rabbaniyah. Limadha Allah menurunkan ainul basirah, mukasyafah batinah kepada kelompok ini, ulama rabbaniyin. Wa imamuhum al-Imam al-Ghazali.
Dimana? Sebab ulama Rabbaniyin ini tablighul ilminya itu betul-betul diperhatikan liyu'mala bihi. Saya ulangi, sebab ulama Rabbaniyin tablighul ilminya itu betul-betul diperhatikan, ini harus diamalkan oleh santri saya, ini harus dipahami oleh pendengar keterangan saya. Pikiran mereka itu ke situ saja, sudah nggak ada yang lain-lain. Fahtaj hadzal namat, metode ini membutuhkan mukasyafah. Makanya haula oleh Allah Ta'ala diberikan. Kalau Rasulullah SAW itu sudah sayyidul mukasyifin, mengkasyaf itu dari sana. Beda lah, selain siddiq, amanah, tabligh, fatanah itu ainul basyurahnya anbiya mursalin, jangan dibahas. Haula pusat. Ini saya cerita tentang amsaluna, golongan-golongan kelompok kita, manusia-manusia biasa. Maka jangan khawatir kalau orang yu'allimu lillah, dia ta'limnya itu betul-betul karena Allah Ta'ala, betul-betul yang ada di pikirannya itu bukan riya'an wa sum'atan wa takabburan dan lain-lain, betul-betul lillah, Allah akan kasih itu bitalab atau bila talab. Hatta dia nggak minta tetap dikasih oleh Allah Ta'ala. Sebab itu ada hubungannya dengan tablighul ilmi. Allahu mutimmu nurihi, Allah Ta'ala berkehendak yutimmu nurah. Makanya ada keterangan fi ba'dil kutub, wala yanbaghi, tidak boleh seorang an yatrubal mukasyafata, untuk meminta mukasyafah. Kenapa tidak boleh? In talaba, dia akan memintanya karena riya, ingin dipuji, karena ingin dianggap kasyaf apa. Tapi meskipun mayatlub, bakal dikasih kalau memang taklimnya dia membutuhkan itu. Naam, ada kelompok lain. Saya dengar dari Syekhuna Ki Afif Jepara, almarhum, yang baru-baru ini haulnya di Syahri Muharram. Beliau itu saya tanya, apa antum sudah masuk mukasyafah? Dijawab beliau, saya nggak mau. Saya minta sama Allah Ta'ala supaya tidak diberikan mukasyafah. Sebab ada kenalan saya, teman saya fulan, begitu diberi mukasyafah nggak bisa ngajar. Jadi lihat orang habis zina, mukanya kayak gini, baunya gini, macam-macam lah beliau cerita itu. Fatawajjah ilallah, karena beliau tetap ingin langgeng yu'allim, ingin rutin di dalam at-ta'lim, wat-tabligh, wal-irsyad, dan lain-lain. Da Allah dijabah oleh Allah Ta'ala, tidak diberikan mukasyafah. Tapi diganti, itu hebatnya Allah itu. Memang Tuhan kita ini luar biasa. Diganti sama Allah Ta'ala. Akhirnya, kalau beliau mengajar itu, oleh Allah Ta'ala, tengah-tengah merangken, tahu-tahu dituntun ngomong ini, ngomong itu, ya gul kaza, yang sesuai dengan amalan-amalan harian para pendengar, yang sesuai dengan penyakit-penyakit yang diderita, penyakit hati maksud saya, yang diderita para pendengar. Itu yang terjadi di Syekhuna Ki Afif. Ada lagi yang terjadi di Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf Jeddah. Ini riwayat saya dengar dari almarhum Sadiquna Muhammad bin Ja'far Al-Mukhdar, Surabaya. Beliau waktu itu hadir di salah satu majelis yang dihadiri oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Habib Abdul Qadir bin Ahmad ini banyak dakwah di Indonesia zaman beliau masih muda, zaman beliau masih sehat. Nah, satu waktu ada satu Habib sepuh di sebelahnya Habib Abdul Qadir itu, kelihatan Habib Abdul Qadir nunduk terus gitu, menundukkan kepala terus. Setelah agak lama nunduk, si Habib ini karena sepuh ya berani nanya kan. Tanya, "Syfi Habib, ada apa?" Habib Abdul Qadir nengok, bilang, "Asyuf gulubal hadirin," gitu. Saya melihat hati-hati orang yang hadir majelis saya ini. Dah, intahar riwayah.
Ma makna hadza? Jadi Habib Abdul Qadir bin Ahmad mau mengepaskan apa yang harus diutarakan harus pas dengan penyakit para pendengar. Nah, kalau sudah sampai ke magam ini itu disebut muallim rabbani, alim rabbani. Cara dokter itu dokter yang spesialis, malah di atasnya, yang pas sesuai betul dengan al-amrad yang terjadi di murid-muridnya, di santri-santrinya, di para pendengarnya. Wa kama bayyana lakum, jadi ada dua itu ya. Ada yang Allah Ta'ala memberikan ainul mukasyafah sebagaimana di Habib Abdul Qadir bin Ahmad wa amthaluh. Ada yang Allah memberikan tadi ucapan si ustadz, ucapan si muallim mutabik, cocok, pas dengan pendengar. Itu kama waga di Syekhina Ki Afif wa amzalih. Wa ahlu hadzal magam sendiri-sendiri. Kalau Anda bertanya, saya harusnya minta yang mana? Jawabnya, ala masyiatillah. Terserah Allah Ta'ala menempatkan Anda, in kunta mukhlisan, di kelompoknya Habib Abdul Qadir bin Ahmad, yang pakai Ainul Qalbi, atau di kelompoknya Ki Afif, yang bayannya itu dipaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin. Wa qawluhu ta'ala, wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Wa inna fariqan, dan sesungguhnya satu kelompok, minhum, dari mereka, ahlul kitab, la yaktumuna al-haqqa, mereka sungguh-sungguh menyembunyikan al-haq, kebenaran. Kitmanul ilmi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, katimul ilmi mal'unun, orang yang senang menyembunyikan ilmu dilaknat. Wahum ya'lamun, wahum, dan mereka ya'lamuna, tahu. Jadi tahu tapi tidak mau ngajar, tahu tapi tidak mau menjawab, bukan karena sedang menjalankan namatud dakwah, tapi memang nggak mau aja. Katimul ilm. Bahwa, dan keterangan ini tahrimun lil kitman, menerangkan tentang haramnya kitmanul ilmi. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah ya. Kitman itu lawannya tabligh. Mustahil kalau anbiya mursalin nggak ada kitmannya, pasti beliau itu tabligh. Ada dulu Syekhuna Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri itu di salah satu ceramahnya itu beliau ngomong, kita ini harus meniru para nabi dan rasul. Para nabi rasul itu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Kita harus sama, harus siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Lawannya itu kadzib, khianah, kitman, balada. Ini harus kita jauhi. Ini omongan sederhana, tapi kalau dihafalkan dan direnungkan, dalilun kafin lil ulama. Kalau orang ingin menjadi kiai benar, alim benar, mubaligh benar, ya pegang 4 itu. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Jelas kalau Nabi siddiq, amanah, tabligh, fatanah itu wajib, bermakna 24 jam kali seumur hidup, tidak pernah lepas dari itu. Kalau kita yang enggak lah, kita harus usaha. Bisa iya, bisa tidak, namanya kita bukan Nabi Rasul. Ingin siddiq, ya latihan, mujahadah. Baca kutubul ulama. Baca kutub Sya'rani itu, mesti kan beliau ngomong itu, wa yahtaju, membutuhkan bagi orang yang ingin sehari-harinya tidak dusta untuk dididik oleh mursyidun yursyiduhu ila dzalik. Tanpa ini tidak mungkin. Jadi kalau kita itu siddiq, amanah, tabligh, fatanahnya itu bil ikhtiar.
bil kasab wal ikhtiyar, bil jiddi wal ijtihad. Man jadda wajada. Boleh itu dimasukkan ke siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Untuk kita ini, ingin siddiq, jadda. Ingin amanah, jadda. Ingin tabligh, jadda. Ingin fatanah, jadda. Dan memang fatanah bisa dikasab ikhtiyari, bisa lah. Itu cerita Imam Buwaiti, Imam Ibn Hajar, insahal hikayah ya. Kayak Imam Ibn Hajar Al-Haythami ya. Terus Imamul Buwaiti dan lain-lain. Berhasil jadi alim mu'asrih. Padahal sebelumnya belum menemukan yang namanya fatanah kan. Belum lagi zaman sekarang di mana dokter-dokter bisa ngasih tahu minum ini, minum itu, tinggalkan ini, tinggalkan itu. Di kitab-kitab kita juga ada kan. Kalau lagi baca kitab kan kadang kita ketemu itu. Wa hadza mufidun lil hifdzi. Tinggalkan ini menyebabkan Anda sulit hafal. Bisa, jadi jadda serius ingin fatanah, ya wajada. Wa amal anbiya wal mursalun. Beliau beda, dari bayinya sudah dicetak fatanah, sudah dicetak siddiq, sudah dicetak amanah, sudah dicetak tabligh. Bedanya kalau untuk para rasul tablighnya wajib, kalau untuk anbiya kan jais, itu aja bedanya. Tapi bukan berarti tidak tabligh. Sering orang salah paham tuh di rumus itu. Kalau para rasul itu wajib tabligh, anbiya jais, itu berarti para nabi enggak tabligh. Bukan, tetap tabligh. Kama qala ta'ala, sebagaimana juga berfirman Allah Ta'ala fi syahadati, tentang masalah syahadat, persaksian. Wa may yaktumha, siapa orang yang menyembunyikan syahadah, fa innahu athimun qalbuh, maka orang itu athim, berdosa, ada dosa qalbuhu di hati dia. Ini masih masalah kitman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma atallahu aliman ilman illa wa akhadha alaihi minal mitsaqi ma akhadha 'alan nabiyyin ay yubayyinuhu lin-nas wa la yaktumuna. Allah Ta'ala tidak mendatangkan seorang alim ilmu, artinya Allah tidak menjadikan seorang manusia menjadi alim, illa wa akhadha alaihi minal mitsaq, kecuali Allah Ta'ala mengambil janji, sumpah ini si alim seperti sumpahnya Allah kepada para nabi dan rasul. Ma akhadha, apa yang Allah ambil, ala nabiyyin, atas para nabi. Apa kesanggupan perjanjian sumpah yang diberikan Allah kepada haula'il kiram, ayyubayyinuhu, agar mereka menjelaskannya, linnasi, kepada manusia, wala yaktumunahu, dan tidak menyembunyikannya. Lalu bagaimana ada perintah kitman, kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yaqul kitmanus sirri wajib, itu ilmu sir, beda lagi. Wajib itu sih ditutup. Ada beberapa pembahasan yang kita wajib kitman, ada. Di antaranya ilmu sir, itu enggak boleh ditabyin, itu harus disimpan. Malah orang yang menyebarkan ilmu sir bisa menjadi fitnah. Di awal-awal kitab apa itu penjelasannya panjang lebar, ada kitabnya Imam Ghazali itu, Minhajul Abidin kalau saya enggak salah ingat tuh, di awal-awal, yang beliau cerita tentang Imam Ali Zainal Abidin. Inni la aktumu min ilmi jawahirahu kay la yara dzaka dzu jahlin fayaftatina, itu yang awalnya gitu. Ya rubba jauhari ilmin law abuhu bihi lagila li anta mimman ya'budul wathana walastahalla rijal. Sampai kalau saya buka ilmu sir, kata Imam Ali Zainal Abidin, walastahalla rijalun muslimuna dami,
Orang-orang Islam bisa menghalalkan darah saya. Yarawna akbaha ma ya'tunahu hasanah. Ini saya nukil syair beliau hifdzan, jadi takut keliru, lihat aja di depan-depan itu. Kitab Minhajul Abidin, di kitab-kitab lain juga banyak itu. Yang sering dipakai istidlal di kitab-kitab tasawuf itu dua urusan ini. Ilmu yang wajib dikitman tuh. Biasanya mereka berdalil pakai mereka radhiyallahu anhum ya, para ulama itu. Pakai kalamnya Imam Ali Zainal Abidin dan kalamnya Sayyidina Abu Hurairah. Kalau Imam Ali Zainal Abidin tadi itu yang saya baca itu. Muradnya itu, kalau saya menyampaikan ilmul maktum, maka mufti-mufti Islam itu akan menghukumi saya halalud dam, boleh dibunuh. Berarti kan luar biasa dahsyat yang disampaikan itu. Yang nggak nyampe ke uqulun nas, ke uqulu ahli syariah, ke uqulul muslimin. Apa? Nggak tahu. Namanya saja wajib dikit. Mana jangan tanya apa-apa. Pokoknya ada. Kalau Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, saya mewarisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua ilmu. Yang satu diterangkan dan memang disuruh Nabi diterangkan. Satu lagi, kalau saya keluarkan ilmu ini sama dengan Imam Ali Zainal Abidin tadi, saya pasti akan dianggap penyembah berhala dan pasti akan dihukumi halal dibunuh. Kalau itu wajib disimpan, nggak boleh dibuka-buka. Ada lagi yang diwajibkan oleh ulama-ulama itu disimpan. Padahal secara akal harusnya dibuka, tapi sudah begitu hukumnya. Orang yang dapat Lailatul Qadar, itu kan di kitab-kitab kalau kita baca itu wajib bagi orang yang tahu Lailatul Qadar untuk menyembunyikannya. Tidak boleh menyampaikan kepada orang lain sebab termasuk ifsya'u sirrillah. Allah ingin merahasiakan sedangkan kita membuka. Agulu, saya berkata, yang dimaksud oleh ulama ini memberitahukan secara am, saya dapat Lailatul Qadar, fakhudhu anni hadhihi lailah lailatul